Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kang Junusar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur tentunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan baik kepada jasmani kita ataupun kepada rohani kita, dan juga tentunya kesehatan mental kita. Di antara kita tentunya ketika bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jasmani, dan juga tidak lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesehatan pikiran, kesehatan mental kita. Nah, kali ini insya Allah tentunya sebagai motivasi yang menggugah kita, yang mudah-mudahan insya Allah mengubah kita. Ya, kesempatan ini akan menyampaikan terkait tentang mental health Al-Quran, atau mental health Quranik, mental sehat Quranik, solusi ketenangan sejati. Subhanallah. Tema ini tentunya sebagai bagian tema yang pernah saya sampaikan kepada para mahasiswa dan juga member daripada PT Dunia Psikologi, ya, yang tentunya diantaranya banyak sekali mahasiswa psikologi yang menginginkan menyampaikan materi dari sisi tinjauan Qurani, ya, bagaimana sesungguhnya kesehatan mental. Nah, kesempatan ini diawali bagaimana tentunya kita mengatur daripada mohon maaf pola hidup sehat kita, ya, subhanallah, ya. Semangat gitu tentunya. Bagaimana tentunya pola hidup sehat secara umum, ya. Pola hidup sehat secara umum ini digambarkan ketika kita sehat jasmani, sehat pikiran, sehat spiritual. Maka ketika saya menyampaikan di mahasiswa psikologi seluruh Indonesia dan juga fakultas-fakultas yang lain, ini menyampaikan bahwa sejalan dengan pola hidup sehat hari ini, baik di kalangan mahasiswa, di kalangan kita, yang boleh jadi sehat secara jasmani, namun belum tentu hari ini tentunya sehat secara pikiran ataupun secara mental, bahkan juga sehat secara spiritual tentunya. Kenapa? Terbukti dari hari ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, banyak sekali perbedaan pemahaman menjurus kepada paham yang salah. Subhanallah. Maka ketika kita bicara sehat dari sisi jasmani, maka hubungannya dengan asupan makanan, menjaga fisik, kebugaran fisik, kesehatan tubuh tentunya. Namun ketika kita bicara mental, kemudian pikiran kita, tentu hubungannya ini dengan berpikir yang positif. Banyak sekali menjauhi hal-hal yang berhubungan atau merusak pikiran, ya. Nah, ini tentu yang menjadi poin pembahasan bagaimana tentunya mental health Quranik, mental secara sehat dari sisi Quranik. Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing panutan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya dalam bimbingan wahyu, yaitu Quran dan As-Sunnah. Nah, tentunya di sini pola secara hidup sehat yang secara umum juga hubungannya kita dengan Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana juga ketika kita sehat dalam jasmani, sehat secara mental, secara pikiran, namun hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta, ya, tentunya hubungan kita ketika ada tidak baik, bahkan tidak sejalan mengikuti norma-norma aturan Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga termasuk dalam tanda petik sakit. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit tentunya bagaimana kita akan kolaborasikan. Ketika saya mendapatkan satu pencerahan dari Dr.
ya, dan juga dari sisi tinjauan medis dari seorang dokter, ya, ketika saya mengikuti pelatihan dan qadarullah juga Allah izinkan kurang lebih 1 tahun saya belajar di klinik medis UGD di kawasan Surya Cipta, yang tentunya mengambil hikmah bahwa seorang medis di definisi sehat, bagaimana tentunya mengambil dan merujuk kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 1948 bahwa mendefinisikan sehat ini mulai dari sehat fisik, kemudian sehat sosial, ya, dan juga sehat mental. Dan juga bukan hanya tidak ada penyakit dan kelemahan, tapi juga kemampuan bagaimana seseorang ini secara sehat dia menjalani kehidupan yang produktif secara ekonomi, sosial, dan juga beberapa poin-poin dari hubungan ekonomi dan sosial. Maka tentunya kalau kita di masyarakat tentunya ketika kita menjalankan kehidupan secara produktif, kehidupan ekonomi, memiliki ekonomi yang mapan, yang mampu, dan juga bisa bergaul dari sisi sosial, maka itu bisa dikatakan sehat. Bagaimana seseorang yang mengurung dirinya, tidak sampai bisa bersosialisasi, bahkan menutup dirinya, itu dalam tanda petik dia juga termasuk ada hal-hal yang mengganggu kesehatannya. Dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang produktif sehingga sehat secara ekonomi, ya tentu bahasa sederhana saya yang sering saya sampaikan, ya, analoginya kalau hari ini kita di dompet kita memiliki uang pati murah, pegang golok, maka itu masih terus berjuang, maka belum sehat. Nah, ya. Tapi kalau artinya uang 1000-an. Tapi kalau di dompet kita, ya, sudah berbaris Soekarno, Presiden Soekarno, maka sesungguhnya kita sudah mulai merdeka. Artinya ekonomi kita sudah mulai menguat. Subhanallah. Ya, berbeda tentu dengan tekanan hutang dan yang lainnya. Masya Allah. Artinya secara ekonomi kita kuat adalah ekonomi kita yang tentunya dalam menjalankan kehidupan secara produktif. Ya, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang terkait mental health ini kita bahas kesehatan mental, hubungannya terlebih dahulu saya sampaikan bagaimana tinjauan medis terlebih dahulu, atau tinjauan akal terlebih dahulu, ya, sehingga nanti versi Quran. Ya, subhanallah. Maka ketika kita mampu melakukan peran, misalkan dalam keluarga, atau mampu berperan dalam pekerjaan kita, atau mampu kita berperan dalam masyarakat kita, misalkan ayah mampu menjadi leader, pengayom, kepala rumah tangga, ya, kemudian ibu bisa melaksanakan aktivitas manajerial, dalam hal ini sebagai ibu rumah tangga yang tentunya produktif menghasilkan keturunan yang dapat membimbing anaknya, dan anak tentunya yang mampu belajar secara baik, secara berkembang, memiliki prestasi, maka itulah disebut dengan kemampuan kita melakukan peran, ya. Nah, kemudian juga sehat di sini juga ketika dia memiliki peran bagaimana bisa menghadapi tekanan fisik, tekanan mental, dan juga tekanan sosial. Maka definisi sehat ketika dia mampu menghindari ancaman fisik, mampu menghindari bahaya baik dalam ataupun luar, dan bisa mengatasi masalah yang timbul, ya, ataupun tekanan yang timbul, maka itu bisa dikatakan sehat. Maka ketika kita, mohon maaf, ketika ada anak yang dalam tanda petik dia memiliki kekurangan ataupun ABK, dia kenapa sakit? Karena tentunya dalam tanda petik dia tidak bisa menghindari ancaman fisik, kemudian baik luar ataupun dalam mengatasi masalah, ataupun dalam prosesnya dia terlambat, kan gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan sehat menurut versi kesehatan. Nah, kemudian juga dari sisi menghadapi tekanan fisik, tekanan mental, artinya dia harus memiliki ketenangan atas semua musibah dan memiliki cara untuk bisa menaikkan kembali, ya, bagaimana ketika dia membangkitkan mentalnya, tidak sampai shock mental, ya, subhanallah.
Kemudian yang selanjutnya juga sesungguhnya dia bisa beradaptasi di lingkungan masyarakat. Baik itu masyarakat yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda syarat agama, maka bukan menjadi hal yang menjadi persoalan. Maka itulah sesungguhnya seseorang yang sehat dari sisi mental dan memiliki kesehatan. Subhanallah. Bersama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya poin daripada kesehatan mental yang berikutnya secara medis ataupun secara tinjauan akal adalah bagaimana secara umum perasaan kita yang sejahtera. Artinya memiliki kebebasan dari resiko-resiko. Kita bebas dari resiko, bahkan penyakit, bahkan juga kematian sebelum waktunya. Artinya ketika kita dalam hidup memiliki tekanan, kemudian kita memutuskan untuk ya sudah, saya sudahi saja, ya sudah, saya putus asa, ingin bunuh diri, ya bagaimana kalau nanti malaikat Jibril menyampaikan, Sherlock bos, ya datang malaikat Jibril. Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita putus asa dan kematian datang sebelum waktunya kita meninggal. Artinya apa? Kita sudah mengakhiri kematian, padahal kematian sesungguhnya ya ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memberikan job kepada malaikat Israel sebelum pada waktunya. Masya Allah. Mohon izin, ini analogi saya saja. Dan kemudian yang terakhir adalah tinjauan dari sisi kesehatan secara umum, bagaimana mental health, mental sehat ini secara akal adalah mampu mempersiapkan kehidupan tentunya pasca kematian. Kita pun harus mampu ketika mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa raga kita, pikiran kita untuk menyadari bahwa semangat kita tidak ada hambatan untuk melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tentunya solusi ketenangan sejati dengan mental health ini versi Quran? Ya, insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita sama-sama akan bahas. Silahkan yang ingin ya di dalam kolom komentar bertanya terkait tentang mental health, ya silahkan, dan jangan lupa nanti likes, komen, dan subscribe tentunya dengan komentar yang insya Allah terbaik berkah ya. Silahkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ke tayangan di bawah ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Tentu masih banyak bahasan yang ingin saya sampaikan, terutama bagaimana nanti solusi ketenangan sejatinya versi Quran. Lain waktu dan kesempatan kita sama-sama berjumpa kan insya Allah atas izin Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.